Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my YouTube channel. And in this video, saya akan bahas soal untuk modul atau buku bahan ajar ya, atau buku materi pokok untuk kode mata kuliah SPA 4122 dengan mata kuliah matematika ekonomi. So kita langsung mulai dari modul 1 ya, ada 9 modul. Oke, jadi di nomor satu ini ada himpunan yang disajikan dalam diagram Venn, dan yang ditanyakan adalah himpunan A dan B-nya itu yang mana. Ya, sebenarnya ini penulisannya ya. Untuk penulisannya sendiri ini harusnya ada di atas seperti ini. Ya, A sama B-nya tuh di atas, bukan di dalam. Nah, untuk yang A, untuk yang A ini adalah ngikutin lingkaran yang warna biru punya. Nah, semua link yang ada di dalam lingkaran warna biru itu adalah punya A. So, berarti bisa kita simpulkan untuk himpunan A, ingat bikinnya pakai kurung kurawal ya. Itu apa? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Dan kemudian untuk yang B-nya itu adalah mengikuti lingkaran yang warna orange. Nah, berarti semua yang huruf yang ada di dalam lingkaran warna orange itu adalah C, D, E, F, dan G. Ya, ingat dannya nggak usah disebutin, sebutin aja anggotanya berapa dan apa aja. Nah, sehingga untuk jawaban soal nomor 1 ini adalah jelas sekali ya, yaitu adalah yang A. Nah, dari gambar diagram Venn ini sebenarnya jawabannya untuk himpunan yang mana itu disesuaikan dengan soalnya. Misal A kurang B, artinya definisinya adalah yang ada di A tapi nggak ada yang di B. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau A dikurangkan dengan B, berarti sebutin aja sisa pengurangan yang ada di A aja. Nah, seperti itu. Nah, oke. So, kita hapus untuk soal nomor satunya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Himpunan yang disajikan melalui diagram Venn berikut dapat ditulis bagaimana? Nah, sebenarnya kalau masalah ini sebenarnya kan A ini adalah bagian dari B. Kan bahasa kasarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya adalah ketuanya, maka A ini adalah anggota-anggota saya. Nah, berarti A ini alias anggota-anggota saya itu adalah bagian dari kelompok atau kumpulan proyek dari saya misalkan, atau dari si B. So, sebenarnya dari nomor 2 ini bisa kita bilang A himpunan bagian dari B. Ya. Jadi A ini adalah bagian dari B. Sehingga bisa kita katakan anggota yang ada di A itu adalah anggota B juga. Nah, seperti itu, ya. Tapi apakah anggota B itu pasti anggota A? Belum tentu, ya pasti bukan. Terkecuali kalau gambarnya kayak gini, anggota A udah pasti anggota B, ya. Anggap aja ini adalah kelompok proyek, terus di sini adalah divisi A, maka divisi A ini adalah anggota dari proyek B itu sendiri, ya. Jadi bukan A gabung B. Kalau A gabung B itu adalah gambarnya seperti ini semuanya, ya. Nah, makanya ini untuk simbol seperti ini sebenarnya kalau ada kayak gini ya, ada yang irisan, ada yang gabungan, ada selisih, itu tergantung sama daerah arsir dari diagram Venn-nya. Ya, oke. So, kalau untuk A kurang B ini hasilnya 0, karena kalau misalnya ini kita A kurang B kan sama, karena berhubung A ini adalah punya B juga, dipunyai oleh B, sehingga nanti kalau kita kurang alias kita coret, ya itu A-nya nggak punya sisa apa-apa lagi. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3, seandainya himpunan semesta S-nya adalah A, B, C, D, E, kemudian A-nya adalah A, B, E, dan B-nya sampai C-nya begini, maka S-nya ini setara dengan apa sih? Oke,
Mungkin ini lebih enaknya kita bahas satu-satu aja ya. Oke, dari nomor 3 nih untuk yang A, kalau S sama dengan A irisan B, berarti untuk irisan itu kan A, B, E, irisan dengan yang namanya B, irisannya adalah A, C, D, berarti cari yang sama. Yang sama cuman A, berarti S-nya ini adalah A aja. Nah, coba kita cek apakah benar. Salah, karena S-nya harus A, B, C, D, E. Nah, oke, itu untuk yang A ya, salah berarti. Nah, sekarang yang B adalah S sama dengan B digabungkan dengan C. Coba kita cek. B-nya adalah ACD, ACD, kemudian digabung dengan yang namanya B sama E. Nah, yang namanya gabung berarti semuanya disebutin. Ya, sebutin. Kalau emang ada double, sebutin satu kali aja. Berarti A, B, C, D, E. Nah, itu berarti yang B ini benar ya. Berarti sudah terjawab sebenarnya untuk nomor 3 ini jawabannya adalah B. Nah, tapi kita coba cek lagi. Untuk yang C, S sama dengan A kurang C. Oke, S sama dengan A-nya adalah ABE. Nah, kemudian kita kurangkan dengan C yang itu adalah B, E. Nah, ya udah. Kalau misalnya kita mau mengurangi ya tinggal kita coret aja B sama yang sama aja. Nah, kalau udah sebutin sisa yang paling depan. Sebutkan sisa yang paling depannya aja. Berarti ini yang paling depan adalah yang A ya. Berarti S-nya setara dengan A. Berarti salah lagi yang C. Oke, untuk yang D, S sama dengan A gabung C, berarti S sama dengan A-nya adalah ABE, kemudian kita gabung dengan yang namanya C, yaitu adalah B dengan E. Ya udah, berarti ketika kita gabung ini, maka gabungannya adalah ya ABE itu sendiri. Nah, berarti kalau misalnya ketika ini kita gambar, ya kalau digambar dalam sebuah diagram Venn, oke, ini adalah himpunan semestanya. Untuk A-nya adalah ABE, terus untuk B-nya adalah ACD. Akan tetapi C ini ada di dalam A. Berarti gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah A-nya. Kemudian untuk di sini ada C. Nah, terus baru nanti A sama B ini kan ada yang sama, itu adalah A. Berarti nanti A sama B-nya ini nanti beririsan. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, tapi kalau misalnya mau gambarnya lebih gede lagi atau lebih biar ketahuan isinya apa aja, nah kita perbesar dulu. Nah, kemudian mungkin untuk yang ini kita pisahkan dengan warna aja ya. Nah, terus untuk yang B itu pakai warna biru, dan untuk yang A itu kita pakai yang C kita pakai warna orange. Nah, jadi karena berhubung C itu adalah B sama E. Nah, B sama E. Kemudian untuk yang hijaunya ini adalah A, B, E gitu kan. Kemudian untuk si B-nya A, C, D. Oh, berarti A-nya nggak gini. Berarti A-nya dimasukin ke sini ya. A, C, D. Sorry. Ya, A, C, D ya. Sorry. A, C, D. Berarti C-nya di sini, D-nya di sini. Ya udah, A, B, C, D, E udah ada semua, berarti nggak ada yang di luar ya. Oke, so untuk nomor 3 jawabannya adalah B. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, nomor 3-nya jawabannya kita hapus terlebih dahulu. Untuk soal nomor 4, seandainya himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F, terus kemudian A, B, E, B, N, E, maka bagian yang diarsir dapat ditulis. Ya, sebenarnya ini kalau nggak ada ininya ya, kalau misalnya mungkin ini nggak ada, apakah kita nggak bisa jawab? Ya bisa-bisa aja. Orang kita udah punya gambar diagram Venn-nya. Terkecuali kalau kita nggak punya diagram Venn, ya kan? Terus apalagi kan di sini yang ditanya adalah daerah arsir yang di sini itu dapat ditulis dalam bentuk apa? Seperti itu. Jadi pasti ada daerah arsirnya, nggak mungkin nggak ada gambarnya. So,
daerah maka bagian yang dapat diarsir dapat ditulis. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari gambarnya langsung, kalau emang bisa langsung jawab, ya that's good. Cuman kalau emang nggak bisa, ya harus satu-satu. Oke, maksudnya gimana tuh satu-satu? Kita gambar dulu. Siapa nih? Sebenarnya nggak perlu gambar juga nggak apa-apa. Cuman kalau untuk yang misalnya kita mau ngerjain satu-satu dari gambarnya ini, nah, cuman untuk memastikan mungkin gini ya, mungkin si soal ini ada himpunannya untuk memastikan gambarnya tuh sesuai nggak sih sama yang ada di soal. Oke, coba kita isi dulu ya. Si A-nya adalah ABE, ACD, BEF. Oke, berarti di sini sama-sama ada huruf A. So saya taruh A-nya di tengah sini. Kemudian untuk B-nya itu antara A sama C, berarti di sini ya. A sama C di sini. Ini adalah B. Terus kemudian A B A C D ada nggak sama yang A B E? Nah, kalau B sama C di sini ada nggak yang sama? Enggak ada ya. B sama C di sini nggak ada yang sama-sama, cuman antara B sama C aja. Uh, Oke, kalau sama-sama tiganya ada. Tapi kalau untuk B sama C mungkin kayak A, C, D dengan B, E, F nggak ada ya. Jadi mungkin ini ada gambarnya ada kekeliruan sebenarnya. Terus untuk yang B, C-nya kita taruh di mana nih? C-nya kita taruh di sini. C-nya punya B doang, berarti di sini taruh sini. Terus untuk D-nya itu ditaruh di punya B doang. Berarti di sini. Terus untuk E-nya itu ditaruh karena ada di A sama C ya, berarti A sama C. Oh, berarti selain B ini ada E juga di sini. Terus kemudian F-nya cuman ada di C aja. Berarti begini. A B E C D A B C D E F. Oke. Nah, berarti gambarnya sebenarnya nggak kayak gini. Ya, gambarnya ini kurang pas. Jadi makanya sebenarnya kalau dari soal ini nih, ini nggak perlu sebenarnya. Yang kita perlukan hanyalah gambar dan nanti kita akan jawab gambarnya tuh memenuhi yang mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya udah, untuk 4 yang A adalah A gabung B. Nah, kalau udah ini udah nggak mungkin ya. Kalau untuk yang nomor 4 ini kita nggak perlu ngecek yang A sama B karena udah jelas di sini kan arsirannya ada C-nya. Jadi nggak bakal mungkin A sama B ini adalah akan jadi jawaban. So kita cek untuk yang gambar C-nya aja. Tapi sebelum itu saya mau gambar polosannya dulu untuk gambar yang seperti ini. Wait, ini adalah semestanya. Terus untuk ini adalah A, kemudian ini adalah B-nya, dan kemudian ini adalah C-nya. Oke, atau mungkin bedain warna. Nah, gini. Wait, untuk ini adalah A, ini B, ini C ya. Nah, ya udah. So kita cek untuk yang gambar yang C sama D itu gimana sih kalau digambar? Nah, kalau misalnya untuk yang A gabung B. Nah, sekarang kita gambar dulu A gabung B-nya. Jadi ini A gabung B-nya ini kita gambar dulu karena ini dikasih dalam kurung. Jadi A gabung B-nya itu yang mana? Nah, A gabung B itu yang ini. Ya. A gabung B itu atau mungkin saya bikin gini aja ya. Nah, A gabung B itu ini. Oh, enggak. Jangan gitu deh. Ganti warna. Set. Oke. A gabung B itu adalah yang ini, ya, yang warna hijau. Nah, terus kemudian katanya diiris dengan C. Nah, berarti kalau kita iris dengan C, sedangkan C itu kan adalah gambarnya yang ini ya. Set, 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 set. Nah, kalau kita lihat kayak gini, berarti daerah mana yang kalau misalnya kita gambar atau kita kasih warna ini numpuk? Ya, gambarnya tuh di daerah sini. Ya. Jadi A gabung B irisan C itu gambarnya adalah warna yang tadi ya. Yang warna
apa namanya, oh ini nggak bisa di back jauh lagi. Oh kayak begini aja deh. Set. Oke, ini kan begini. Nah, terus karena yang di bagian sini itu nimpa yang tadi yang warna hijau, maka bisa saya bilang untuk A gabung B irisan C adalah gambarnya seperti ini, ya. Daerah arsirnya tuh yang ini nih. Set set set. Nah, ini adalah daerah arsir A gabung B diiris dengan C. Nah, kalau misalnya kita mau A gabung B, A irisan B itu gimana? Nah, A irisan B itu kan berarti yang sama antara A sama B. Nah, A sama B ini kan kalau diiris, kita lihat A sama B-nya dulu. C-nya kita nggak perlu lihat. Jadi kalau mau nentuin daerah arsir itu, kita lihat dulu apa namanya, si siapa, himpunan yang terkait. Kalau A sama B ya dilihat A sama B aja. Nah, berarti kan yang di sini nih A irisan B. Kemudian digabung sama C. Nah, C itu yang digabung, C itu kan punya ini sama ini sama ini. Nah, karena digabung ya, berarti yang ditimpa ini termasuk, sisanya juga termasuk. Berarti daerah arsiran A gabung B, A irisan B, terus digabung sama C, itu adalah daerah yang di sini. Nah, berarti ini adalah A irisan B digabung dengan C. Berarti dari proses ini ya pewarnaan. Nah, cuman kalau emang misalkan kalian mau pakai arsiran itu boleh ya. Soalnya kalau pakai arsiran ini nanti agak sedikit beribet ngelihatnya. Jadi kalau di sini nih intinya kalau misalnya irisan itu cari yang nimpa ya, yang double. Kayak misalnya di sini kan tadi warna hijau terus ditimpa lagi warna biru. Nah, ini adalah irisan ya, irisan dari mereka yang ini ya, yang biru sama yang hijau. Oke, nomor 4 berarti yang mirip sama gambarnya adalah yang D ya. A irisan B digabungkan dengan C. Oke, itu untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan 4 ya. Untuk nomor 5, pada diagram Venn berikut bagian yang diarsir dapat ditunjukkan oleh yang mana? Nah, ini juga sama nih. Oke, sekarang coba kita gambar dulu diagram Venn-nya. Tapi karena berhubung ini A sama B ya, udah jelas sekali. Jadi pasti mereka semua jawabannya possible. Jadi nggak bisa yang namanya kita buang atau eliminasi jawaban. Oke, so ini adalah himpunan semesta dan si soal maunya A sama B-nya ini beririsan, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita cek terlebih dahulu. Ini adalah A, ini adalah B-nya. Nah, tinggal kita cek nih. Untuk ini berarti ada 4 gambar. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu untuk gambar yang A gabung B. Kalau A gabung B, A irisan B berarti yang di bagian sini aja, ya. Terus untuk kalau A gabung B berarti ini, semuanya sebutin. Kalau A ini udah nggak mungkin ya. Jadi kalau yang C ini salah karena untuk A ini bacanya adalah A himpunan bagian dari B. Nah, sedangkan kalau untuk yang D, A dikurang dengan B, berarti kalau misalnya saya punya A seperti ini, terus yang sama ini saya hapus, saya kasih warna merah atau saya kasih warna biru deh seperti ini, maka sisanya hanyalah jawaban yang ini. Ya. Jadi inilah yang termasuk A irisan B itu yang ini. Ya, A kurang B. Nah, jadi untuk yang ini jawabannya adalah A irisan B. Untuk yang ini semuanya yang kasih warna hijau ini adalah A gabung B. Sedangkan untuk A kurang B ini adalah yang diarsir diarsir oleh garis warna hitam atau yang diwarnai oleh warna pink. So, untuk nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, oke. So, karena berhubung ini kan tes formatif di modul 1 kan ada 2 kegiatan pembelajaran ya, alias ada 2 tes formatif.
Kalau mungkin nanti pas digabung sama tes formatif 2-nya ini agak panjang, mungkin akan saya cut aja ya videonya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 5-nya ya. Jadi kalau untuk diagram Venn sebenarnya lebih enak langsung ke gambar. Tapi kalau emang misalkan ada keterangannya ini, ada keterangan huruf-hurufnya apa, lebih enak digambar ya. Atau mungkin mau pakai manual kayak langsung tulis gitu doang juga boleh. Oke, untuk tes formatif kedua dari soal nomor 1 dan 2. Nomor 1, 2 ditambah dengan 5x lebih kecil daripada 12. Nah, tapi sebelum dilanjut, kira-kira nih ada hubungan apa sih perhitungan seperti ini dengan matematika ekonomi? Nah, di matematika ekonomi ini kalau kita bahas terkait dengan, mungkin kalau waktu SMA ada ya, terkait dengan permintaan sama penawaran itu kan terkait ada fungsi, terkait dengan aljabar, yang dimana nanti ketika kita aplikasikan fungsinya, itu bisa kita gunakan yang namanya persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, atau apapun itu yang dimana sama-sama dikurang, sama-sama ditambah ya, atau bolehlah kalau misalnya kita permudah dengan pindah kiri pindah kanan, walaupun sebenarnya itu nggak ada ya. Oke, langsung aja. Nomor 1 ini berarti 5x lebih kecil daripada 12 dikurang 2. Karena sama-sama dikurang 2 atau dipindah kiri dipindah kanan jadi kurang atau tambah, maka tandanya tidak berubah. Oke, berarti ini 5x lebih kecil daripada 10. Nah, makanya lebih enak ini bahasanya sama-sama kita kurang 2. Terus jadinya langsung ke sini boleh. Terus ini sama-sama kita bagi 5. Makanya di sini kalau emang mau sama-sama dikurang 2 langsung ke bawah ini aja nggak apa-apa. Ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 5. Karena sama-sama dibagi hal yang positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Berarti 5x dibagi dengan 5 jadinya x lebih kecil daripada 10 bagi 5, yaitu adalah 2. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai yang misal 5x lebih kecil daripada 10, jadinya x, terus ini jadinya 10 bagi 5. Nah, lihat dulu di bawahnya, positif apa negatif. Kalau positif berarti tandanya tidak berubah, jadinya x lebih kecil daripada 2 ya. Jadi boleh kalau pengerjaannya dengan menggunakan seperti ini. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk nomor 2, 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 3 dikurangkan dengan 5x. Langsung aja 3x tambah 5x lebih besar sama dengan 3 ditambah 5. Jadinya 8x lebih besar sama dengan 8. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 8 dibagikan dengan 8. Maka x-nya lebih besar sama dengan 1. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Ingat, karena ini dibaginya positif ya, positif 8. Tapi intinya mah positif, mau angkanya berapapun gak ada ngaruh. Karena dibagi positif, tandanya tidak berubah. Nah, jadi kalau misalnya nih saya punya min 2x lebih besar daripada 10. Nah, berarti x 10 dibagi dengan min 2, karena dibagi negatif, maka tandanya berubah dari lebih besar menjadi lebih kecil. Jadi pengaruhnya di bawah ya, bukan yang di atas. Ini juga berlaku juga sama nih kalau misalnya begini. Maka jadinya x lebih kecil daripada min 10 dibagikan dengan min 2. Kenapa berubah? Karena bawahnya dibagi oleh min 2 ya. Jadinya x lebih kecil daripada 5. Kalau ini x lebih kecil daripada min 5. Nah, karena di sini nih agak sedikit tricky ya kalau kalian menggunakan seperti ini, karena biasanya sering banget lupa yang namanya, oh iya ini dibagi negatif, tandanya lupa berubah ya. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut nomor 3 dan 4. Nomor 3, kita punya informasi soal 10 kurang 3x lebih kecil daripada 2x dikurang 15. Maka jadinya min 3x min 2x lebih kecil daripada min 15 min 10. Min 5x lebih kecil daripada min 25. Berarti x nya
min 25 dibagi min 5, karena dibagi min, ya, karena dibagi min jadinya tandanya berubah menjadi lebih besar, berarti X lebih besar daripada 5. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 4, X kuadrat min X min 12 itu lebih besar daripada 0. Kira-kira jawabannya bagaimana? Nah, sebenarnya kalau untuk terkait dengan persamaan kuadrat, ketika kita anggap aja ini sama dengan 0, ya kan? Karena minimal kan sama dengan 0-nya ini bisa dicari nggak sih? Apakah semuanya ini lebih besar daripada 0? Kan gitu. Coba kita cek dulu ada faktornya nggak? Nah, karena kadang ada beberapa soal terkait dengan pertidaksamaan kuadrat yang nanti atau mungkin ya dalam bentuk tertentu ya, itu akan selalu positif, itu bisa aja. Nah, oke. So, cari berapa dikali berapa yang hasilnya min 12 dan berapa ditambah berapa hasilnya adalah min 1. Yaitu adalah min 4 sama plus 3, ya. Min 4 ditambah 3 itu kan hasilnya min 1, terus kalau dikali hasilnya min 12. Ya udah, berarti ini X min 4, X plus 3. So, berarti kita punya X sama dengan 4 dan X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Dan kemudian X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Nah, kemudian kita buat sebuah garis bilangan. Kalau min 3 berarti ada di sebelah kiri, dan 4 ada di sebelah kanan. Akan tetapi karena ini nggak boleh sama dengan, maka bulatnya bulat kopong. Nah, kalau udah, untuk mengetahui daerah mana nih, karena kita tahu bahwa ini kan ada 3 daerah. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Itu ada beberapa cara. Kalau misalnya kita gunakan sifat fungsi kuadrat, nah di sini ini kan apa namanya, koefisiennya 1 nih. Berarti karena A-nya lebih besar daripada 0, maka kurvanya atau fungsi kuadratnya ini terbuka ke atas. Dan karena berhubung ini ada nilai X-nya, berarti ini berpotongan pada sumbu X. So, bisa kita gambar seperti ini. Nah, karena kita maunya yang lebih besar daripada 0, nah berarti kan harus yang ada di atas. Sedangkan ini di bawah jadi min, dan ini di atas jadi plus. Sehingga bisa kita simpulkan, maka langsung ketemu X lebih kecil daripada min 3, atau X lebih besar daripada 4. Nah, tapi kalau misalnya, takut lupa nih, kira-kira ada nggak sih alternatif? Ada. Tapi cukup lama yang pasti cukup lama untuk pengerjaannya karena kita harus ngecek satu-satu. Nah, di sini kan untuk daerah nomor 1 nih kan ada X lebih kecil daripada min 3. Kita pilih X sama dengan berapa? Min 4. Oke, berarti langsung kita masukin X sama dengan min 4 ini ke soalnya. Berarti min 4 kuadrat dikurang dengan min 4 dikurang 12 itu lebih besar daripada 0. Benar atau salah? Ya kan? 16 tambah 4 20. 20 kurang 12 itu 8. Berarti 8 lebih besar daripada 0. Benar. Oke, berarti ini benar nih. Ya. Nomor 2-nya. Min 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4. Kita pilih paling gampang X-nya 0. Berarti 0 kuadrat dikurang dengan 0 dikurang dengan 12 lebih besar daripada 0. Salah. Kemudian yang ketiga, X lebih besar daripada 4, maka kita pilih X-nya sama dengan 5. Berarti 5 kuadrat kurang 5 dikurang 12 lebih besar daripada 0. Ini adalah sesuatu yang bernilai benar. So, ini salah, ini benar, maka kita pakai yang benar. Ya, yang sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan soalnya. Karena di soal ini kita maunya yang lebih besar daripada 0. Ya udah, yang sesuai dengan kalimat yang di soal itu yang di daerah nomor 1 dan nomor 3. Yang kalau kita bikin kesimpulan atau daerahnya ya berarti X lebih kecil daripada min 3 atau X lebih besar daripada 4. Sebenarnya ya kalau kita perhatikan jawabannya sama aja ya. Yaitu sama-sama jawabannya adalah yang D. X lebih kecil daripada min 3 atau X lebih besar daripada 4. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor
5 dan nomor 6 ya. Oke, so untuk nomor 5 dan nomor 6 terkait dengan pertidasaman kuadrat lagi. Ya, ini lumayan nih kalau misalnya kalian mau latihan dengan cara yang pakai yang itu boleh, nggak ada masalah. Nomor 5, x kuadrat min 2x min 8 lebih kecil daripada 0. Nah, tinggal kita cari nih. Berapa dikali berapa jawabannya adalah min 8, dan berapa ditambah berapa jawabannya adalah min 2. Ya, berarti berapa? Min 4 sama 2, min 4 sama plus 2. Berarti x min 4 dikalikan dengan x plus 2 lebih kecil daripada 0. Nah, berarti x kurang 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. X tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Ya udah. Lalu langsunglah kita cek terkait dengan min 2 sama 4 ya. Ya terserah mau pakai yang cara gimana. Mau pakai uji satu-satu daerah boleh, atau mau pakai sifat fungsi kuadrat juga boleh. Kalau sifat fungsi kuadrat, karena ini koefisiennya 1, berarti karena berhubung A-nya lebih besar pada 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Berarti kalau digambar kurang lebih kurvanya seperti ini. Dan karena kita maunya yang negatif alias lebih kecil 0 alias di bawah sumbu X, berarti ini kan positif, ini negatif, ini positif. Berarti jawabannya adalah yang di sini. So kesimpulannya adalah min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, so kita lanjut ya. Untuk yang cara satunya lagi. 1, 2, 3. Nah, untuk nomor 1 langsung aja ya. Saya pilih X sama dengan min 3. Nah, jadi langsung saya masukin min 3 kuadrat dikurang 2 kali min 3 dikurang 8 lebih kecil 0. Itu salah. Kemudian untuk yang kedua adalah X sama dengan 0, saya pilihnya. Berarti 0 kuadrat kurang 2 kali 0 dikurang 8 lebih kecil daripada 0. Ini kalimatnya benar. Dan kemudian yang ketiga, X sama dengan 5. Maka jadinya 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 dikurang 8 lebih kecil daripada 0. Maka ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Jadi ini salah, ini benar, ini salah. Maka kita cari yang benar, yaitu adalah yang di daerah nomor 2, yang jawabannya pasti sama dengan ini. Seperti itu ya. Oke, so untuk soal nomor 6. Nah, X kuadrat min 16 lebih kecil 0, maka gimana nih? Nah, ini juga bisa kita faktorkan. Nah, tapi gimana tuh? Ya, faktornya adalah berapa kali berapa hasilnya min 16, dan kalau ditambah, karena ini nggak ada koefisien X-nya berarti 0 dong. Nah, ada nggak? Ada. Min 4 sama plus 4. Ya sudah, berarti ini min 4, ini X plus 4 lebih kecil daripada 0. Berarti X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4, dan X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. Ya udah, berarti kita cek dulu ya, min 4 sama 4. Nah, kalau misalnya mau ngeceknya satu-satu dipersilakan. Kalau mau ngeceknya langsung menggunakan sifat fungsi kuadrat, ya that's no problem ya. Kalau kita mau pakai sifat fungsi kuadrat, karena ini koefisiennya 1, berarti karena A lebih besar 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Ya udah, gambar grafiknya berarti kurang lebih seperti ini. Ya, ini positif, ini negatif, ini positif. Dan yang diminta adalah yang lebih kecil 0. Berarti daerah yang sini. So kesimpulannya adalah min 4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4. Maka jawaban nomor 6 adalah yang D. Nah, tapi kalau misalnya mau ngerjainnya pakai nyoba-nyoba satu-satu, ya sudah. Untuk daerah nomor 1, 2, 3. Satunya berarti X sama dengan min 5. Langsung masukin. Min 5 kuadrat kurang 16 lebih kecil daripada 0, ini salah. Kemudian, kenapa? 25 kurang 16 nih harusnya lebih besar daripada 0 ya, bukan lebih kecil daripada 0. Terus ini X sama dengan 0, jadinya 0 kuadrat kurang 16 lebih kecil 0, ini bernilai benar. Dan yang ketiga adalah X sama dengan 5,
Jadinya 5 kuadrat kurang 16 lebih kecil 0. Ini adalah sesuatu yang salah. So, kita cari yang benar nih. Ini salah, benar, salah. Berarti jawabannya di daerah nomor 2. Nah, dan sesuai ya sama yang di sini juga. Seperti itu. Oke, so nomor 5 jawabannya A dan nomor 6 jawabannya D. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus ya soal nomor 5 dan 6-nya, dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir ya untuk tes formatif kedua. Oke, untuk nomor 7 ya. Nomor 7 kita punya soal adalah X tambah 7 per X kurang 1 lebih besar daripada 0. Nah, di sini jangan lupa dibiasakan, kita harus punya syarat di sini. Nah, syaratnya adalah X kurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0, karena akan menyebabkan fungsinya itu nggak kontinu alias gak ada jawabannya. Nah, berarti soalnya kenapa ada tidak boleh sama dengan, karena di soalnya nanti takutnya ada sama dengan, nanti yang satu ini nggak boleh dipakai ya. Oke, kemudian kira-kira gimana nih? Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal seperti ini gampang ya logikanya. Kalau saya mau bagi, berarti minimal ini harus sama dengan 0. Berarti di sini X tambah 7-nya boleh dong, masih possible boleh 0. Jadinya X sama dengan min 7. So, berarti langsunglah kita bikin garis bilangan antara min 7 dengan 1. Ya sudah. Untuk mengeceknya ini pun juga banyak caranya. Yaitu ada gimana caranya? Nah, kalau misalnya kita kerjakan ya, kan gini. Kalau kita mau cari sesuatu yang dibagi hasilnya lebih besar daripada 0 alias positif, ya either kalau nggak positif dibagi positif atau negatif dibagikan dengan negatif. Kan kurang lebih seperti itu. Ya sudah, berarti kalau misalnya kita nggak mau ribet kayak gitu, ya kita harus ngecek satu-satu. 1, 2, 3. Di daerah nomor 1 kita cek X sama dengan min 8. Berarti min 8 tambah 7 per min 8 dikurang 1 lebih besar pada 0. Benar atau salah? Benar ya. Oke, nomor 2, X sama dengan 0. Berarti 0 ditambah dengan 7 per 0 kurang 1 lebih besar daripada 0. Salah. Yang ketiga, kita pilih X sama dengan 2. Berarti 2 tambah 7 per 2 kurang 1 lebih besar pada 0. Ini adalah sesuatu yang bernilai benar ya. Ya sudah, berarti ini benar, salah, benar. Maka ya jawabannya yang mana tuh? Jawabannya adalah daerah nomor 1 dan nomor 2. Yaitu kesimpulannya adalah X lebih kecil daripada min 7 atau X lebih besar daripada 1. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai sifat yang kayak tadi, ya berarti untuk X lebih tambah 7 lebih besar 0 kan berarti X lebih besar daripada min 7. Artinya berarti di sebelah kanan ini itu adalah daerah yang positif. Ini daerah yang negatif. Karena berhubung ininya positif berarti ngikutin ya ke kanan positif ke kiri negatif. Nah, kemudian untuk yang X kurang 1 berarti kalau X kurang 1 lebih besar pada 0, maka X lebih besar pada 1. Berarti supaya biar dia positif harus lebih besar daripada 1 nih. Berarti di kirinya 1 itu negatif. Nah, berarti tinggal kita cek nih. Kan ada beberapa wilayah kan dibagi. Nah, di daerah nomor 1, 2, dan 3, coba nomor 1 itu negatif dibagikan dengan negatif. Berarti boleh nggak dipakai? Boleh. Nomor yang kedua, tidak. Karena apa? Positif bagi negatif hasilnya bukan positif atau bukan lebih besar daripada 0. Kalau yang ketiga ini boleh. Ya sudah, jawabannya 1 dan 3. Sama kan? Sama pasti. Nggak mungkin kalau nggak mungkin kalau beda. Kalau beda biasanya karena salah ngitung ya. Oke, nomor 8, nomor terakhir. Mutlak X kurang 8 lebih besar sama dengan 10. Ini gampang. Tinggal kita gunakan definisi, yaitu adalah X kurang 8 lebih besar sama dengan 10. Dan yang kedua adalah
min daripada X kurang, atau gini, X kurang 8 lebih kecil sama dengan min 10. Yang dimana yang sebelah kiri itu definisinya adalah yang versi positif ya. Jadinya positif dari X kurang 8 lebih besar sama dengan 10. Kalau ini adalah min X kurang 8 lebih besar daripada sama dengan 10, terus dibagi dengan min 1, sehingga tanda pertidaksamaannya berubah dan 10 jadi min 10. Oke, berarti ini X lebih besar sama dengan 10 tambah 8, berarti X lebih besar sama dengan 18. X kurang 8 lebih kecil sama lebih kecil sama dengan min 10 tambah 8, berarti X lebih kecil sama dengan min 2. Coba kita bikin garis bilangannya. Min 2 dengan 18 ya. Min 2 sama 18. 18 ini karena berhubung ini boleh sama dengan ya, berarti kita kasih isinya. Ini ke kanan, ini ke kiri. Karena nggak bertemu, berarti bisa kita simpulkan bahwa X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar sama dengan 18. Ya, ini ada sama dengannya. Oke, so jawabannya ya yang B ya. Kalau tadi nomor 7 jawabannya adalah yang A berarti. Oke, so nomor 7 jawabannya A dan nomor 8 jawabannya B. Dan dengan begitu saya akhiri dulu untuk video pembahasan tes formatif di modul 1 untuk SPA 4122-nya atau dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. So, thanks for watching this video and don't forget to like, share, and subscribe channelnya. Dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini. So, jika ada jika ada kekeliruan dari saya atau pertanyaan dari kalian, boleh langsung saja di chat di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.